Shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Sore hari ini seberapa kita yang hadir, saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara semuanya boleh merasakan kebaikan Tuhan, sehingga sore hari ini bisa hadir di tempat ini bersama-sama memuliakan dan menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, karena hanya Tuhanlah yang layak untuk menerima segala pujian dan nyanyian kita. Kami datang Tuhan dengan segala kerinduan kami. Kami naikkan syukur kami. Inilah setiap hati kami Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan janji Amin. berbagi. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Kita naikkan syukur kami. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagi kami. Sembah Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagi kami. Sembah, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat kami. Sembah, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Oh, mari sembah Tuhan, mari naikkan syukur hanya bagi Tuhan selamanya. Oh, kami sembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah. Biarlah setiap lidah kami hanya menyembah Engkau Tuhan.
Biarlah setiap jiwa kami memuji memuliakan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, Yesus Tuhan kami sembah. Ya lama lama ya lama, ina lama ya lama. Haleluya, oh, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Engkau layak. Engkau Tuhan yang layak kami sembah, terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Engkau yang layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku adukan Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Dengan sorak-sorak bagi Allah kita, haleluya. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Allah kami yang hidup, Tuhan Yesus. Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk di sore hari ini kami boleh bersama-sama berhimpun di tempat ini untuk kami dapat beribadah sebagai bentuk ucapan syukur kami. Tuhan, biarlah Tuhan pimpin jalannya ibadah ini Tuhan, dari awal sampai pada akhirnya nanti kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya, saya jemput Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama menaikkan syukur kita karena kita boleh mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidup ini. Biarlah segala puji syukur hanya bagi nama Tuhan kita. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Mari kita sorakan haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, soraklah
Katakan lebih lagi. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Berikan sorak-sorak bagi Allah kita. Haleluya. Biarlah segala yang bernafas hanya memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adakah sukacita di sore hari ini Bapak Ibu Saudara? Haleluya, kita boleh bersuka cita dan bahagia karena kita boleh berkumpul di tempat ini dan kita boleh merasakan kebaikan Tuhan. Amin. Haleluya, hari ini kurasa bahagia karena Tuhan telah menyatukan setiap hati kita semuanya. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Mari kita bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam kaulah saudaraku, kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus satukan kita tanpa memandang di antara kita. Mari bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Engkaulah saudaraku, kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat. Oh, oh, kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisah. Sekali lagi, nyatakan bergandengan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau sahabatku, kau tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Kita akan memberikan yang terbaik melalui persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, bahwasanya kita boleh mengalami berkat-berkat Tuhan. Pelayan-pelayan bisa mempersiapkan diri, kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Nanti Saudari Elisa akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Dan Yesus, terima kasih Kamu sudah
memberikan kesempatan untuk beribadah pada hari ini. Berkati pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati persembahan ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita naikkan syukur kita. Matur nuwun Gusti. Sagete agung barek Gusti urip tansah diberkahi atiku ayam tentrem atiku ayam tentrem kabeh iku Gusti Yesus kang maringi matur nuwun matur nuwun matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun matur nuwun matur nuwun matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun monggo sami nderek Gusti sami nderek Gusti monggo sami nderek Gusti Gusti Yesus juru wilujeng monggo monggo sami nderek monggo mas sami nderek Gusti monggo mbak sami nderek Gusti Gusti Yesus juru wilujeng monggo monggo sami nderek Gusti matur nuwun matur nuwun matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun matur nuwun matur nuwun matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun. Terima kasih untuk setiap persembahan dari Bapak Ibu Saudara, biarlah menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan di GKI MCC. Kini tiba saatnya kita akan sama-sama bersatu hati, kita akan menyiapkan hati yang terbaik. Biarlah melalui firman Tuhan ini, benih-benih firman Tuhan boleh tertanam di dalam hati kita, dan kita boleh menghasilkan buah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Mari kembali saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk menundukkan kepala kita. Kita mau masuk lebih dalam lagi. Siapkan hati kita untuk menerima taburan firman Tuhan. Biarlah hidup kita menjadi kesaksian bagi setiap orang. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam
jadi bukti kebesaran-Mu. Inilah ungkapan kami Tuhan, kami rindu untuk menjadi bukti kebesaran Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam. Jadi Saya jemput Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. oh, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman. Waktu dan tempat Tuhan kepada hamba-Nya. Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Kami bersyukur Tuhan jika hari ini Tuhan memilih kami untuk menjadi alat-Mu, untuk menceritakan kebesaran Tuhan bagi dunia ini. Kami bersyukur semua atas kasih karunia Tuhan. Tuhan menyelamatkan kami dan Tuhan memilih kami sehingga kami boleh terlibat di dalam rencana agung-Mu. Bapa, kami telah memuji muliakan nama-Mu dan sekarang tiba saatnya kami untuk merendahkan diri kami, untuk duduk diam dan mendengarkan sabda-Mu. Tolong kami agar kami dapat membuka hati kami, menyediakan tanah hati yang subur, agar kami boleh mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu dalam segala keterbatasan, dalam segala keberdosaannya. Biarlah hari ini Injil boleh disampaikan kembali dengan terang, dengan indah, dan dengan jelas. Urapi setiap jemaat-Mu, setiap kami dengan Roh Kristus. Biarlah kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Tolong kami, berikan kami kerendahan hati untuk kami menerima kebenaran firman-Mu. Jalannya penyampaian firman Tuhan, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Roh-Mu yang berbicara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Apa kabarnya? Puji Tuhan, luar biasa. Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mendapat hak istimewa untuk menambah tinggi badan. Ini saya enggak tahu ini pertolongan apa penghinaan ya ini. Lebih mirip-mirip ya, kita memandang dengan sudut yang positif, itu pertolongan Tuhan. Nanti mungkin yang kurang tinggi, selamat Anda terbantu bersama saya. Nah, Bapak Ibu Saudara, minggu kedua dalam bulan Maret, itu artinya kita akan masih membahas tema yang sama selama 1 bulan ini, The Power of Testimony, atau kekuatan kesaksian yang sejati. Terima kasih Mas Hadi sudah dibantu. Dan hari ini subtemanya Bapak Ibu Saudara, kekuatan kesaksian yang sejati itu bukan sekadar kata-kata. Ini menarik
Karena kekuatan kesaksian yang sejati itu bukan sekadar kata-kata. Nah, sebelum kita masuk dalam khotbah hari ini, mari kita membuka teks kita pada hari ini di dalam surat 1 Korintus pasal yang kedua ayat 1 sampai yang kelima. Surat 1 Korintus pasal 2 ayat 1 sampai yang ke-5. Yang sudah ketemu bisa bilang amin. Amin, sudah ketemu semua. Kita baca bergantian. Saya akan membacakan ayat ganjil, Bapak Ibu Saudara akan membacakan ayat yang genap. Saya akan mulai di ayat yang pertama. 1 Korintus pasal 2 ayat 1 sampai yang kelima, demikian firman Tuhan. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Demikian firman Tuhan. Ini lemes apa ikut puasa belum buka? Nanti berbuka bersama. Oh, Mas Dito sudah berbuka duluan. Saya jadi kelihatan kok saya bersyukur ya. Ternyata tinggi itu enak ya Mas Adris. Saya lihat jauh. Saya selama ini tersiksa dalam tubuh pendek. Tidak apa-apa, disyukuri saja. Saya sudah berdoa bertahun-tahun tidak dijawab juga. Tidak apa-apa. Jadi ya bersyukur saja. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita membahas tema yang sama seperti yang kemarin. Kekuatan kesaksian yang sejati. Dan hari ini khususnya kita membahas mengenai kekuatan kesaksian itu bukan sekadar kata-kata. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya akan mengawali khotbah hari ini dengan satu fakta bahwa mayoritas ahli sejarah gereja mula-mula setuju bahwa cara utama penyebaran Injil di gereja mula-mula adalah melalui kesaksian biasa dari umat Allah. Bapak Ibu Saudara, mayoritas ahli sejarah gereja mula-mula itu semuanya sepakat, itu semuanya satu pikiran bahwa cara penyampaian Injil di gereja mula-mula itu adalah melalui kesaksian biasa. Cara penyebaran Injil di dalam gereja mula-mula itu melalui kesaksian-kesaksian yang biasa, bukan dari orang-orang yang intelektual, bukan dari orang-orang yang cendekiawan, bukan dari kalangan teolog atau Kristen berpendidikan. Orang-orang biasa itu menyebarkan Injil melalui kesaksiannya yang biasa. Bapak Ibu Saudara, kesaksian dari orang-orang Kristen biasa itu terbukti bahwa efektif menyebarkan Injil. Kesaksian dari orang-orang Kristen itu terbukti dapat membuat kekristenan menyebar hingga ke perbatasan dunia pada abad yang ketiga. Tahun 2000, tahun 250 itu Injil menyebar secara luas. Dan para ahli sejarah itu sepakat bahwa itu bukan karena misionaris-misionaris yang terorganisir. Sekarang Bapak Ibu Saudara tahu ada badan misi. Dulu enggak ada. Dulu itu kekristenan menyebar itu dari kesaksian-kesaksian orang-orang biasa. Kesaksian-kesaksian orang-orang yang bukan teolog-teolog yang ternama. Kesaksian-kesaksian dari orang-orang yang Kristen biasa, bukan dari tokoh penting atau terkenal. Bahkan tidak selalu dari seorang teolog besar dan orang Kristen yang berpendidikan. Bapak Ibu Saudara, Injil itu dapat menyebar luas. Itu para ahli sejarah gereja mula-mula itu sepakat bahwa caranya itu melalui kesaksian, bahkan kesaksian orang yang biasa. Kesaksian dari orang-orang Kristen biasa itu terbukti efektif membuat kekristenan menyebar hingga ke perbatasan dunia. Mereka bukan dari tokoh penting atau terkenal dan tidak selalu dari seorang teolog besar atau orang Kristen berpendidikan. Mereka adalah orang Kristen biasa, sama seperti kita. Mereka orang-orang biasa, sama seperti kita. Ada yang pedagang cilok. Dulu tidak ada cilok, dulu belum ditemukan cilok. Dulu mungkin pedagang kain. Dulu kan semuanya jualan kain, pedagang jerami. Sama kayak kita, orang-orang Kristen biasa. Ada yang mungkin murid sekolahan
biasa, ada yang seorang pekerja, atau bahkan seorang budak. Kesaksian-kesaksian dari orang-orang yang dalam tanda petik biasa itu efektif menyebarkan Injil. Di abad ketiga itu Injil tersebar ke seluruh dunia. Bukan dari orang-orang yang intelektual, tapi malah dari kesaksian-kesaksian. Orang-orang kayak kita ini loh, orang-orang yang biasa. Di sini ada yang merasa superior, hampir sempurna gitu, kecuali saya. Saya cuman minus di pendek, kalau saya tinggi itu saya sempurna banget. Semuanya orang-orang biasa. Nah, hal yang sama, gereja mula-mula itu dapat menyebarkan Injilnya secara luas. Itu karena kesaksian dari orang-orang yang biasa, bukan orang-orang yang hebat, bukan orang-orang yang pandai, dari orang-orang yang biasa dengan kesaksian yang biasa. Hal ini membuktikan bahwa kesaksian yang kuat itu bukan berasal dari kata-kata atau hikmat yang hebat. Kesaksian yang kuat itu bukan berasal dari kemampuan orang merangkai kata-kata yang indah, atau bukan pula dari kemampuan orang menyampaikan sesuatu dengan baik. Orang-orang biasa itu dapat menyampaikan kesaksian dengan kuat, karena kesaksian itu bukan sekadar kata-kata yang kita ucapkan. Kesaksian itu bukan sekadar kalimat yang terlontar dari mulut kita. Kesaksian yang kuat itu bukan berasal dari kata-kata atau hikmat yang hebat. Kesaksian yang kuat itu tidak berasal dari cara penyampaian atau pada cara berpikir yang sangat hebat. Bapak Ibu Saudara, ayat yang kita baca 1 Korintus 2 ayat 1. Paulus tuliskan bahwa aku memutuskan untuk datang kepadamu. Demikian pula ketika aku datang kepadamu saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat. Dua kata ini berbicara mengenai cara orang menyampaikan pesan dan cara orang berpikir. Kesaksian itu bukan tentang bagusnya cara menyampaikan. Kuatnya kesaksian itu tidak ditentukan dari cara kita menyampaikan pesan dengan indah, atau cara berpikir kita yang jelimet, atau kalau kita kenal di dunia namanya filsuf, pikirannya terlalu muluk-muluk, daki-daki kalau bahasa Jawanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kesuksesan kesaksian atau kekuatan kesaksian itu tidak terletak dari bagaimana kita menata kata-kata dengan indah, atau bagaimana kita memikirkan sesuatu dengan jelimet sampai detail, atau kalau orang sekarang bilang mikirnya kritis. Bukan dari itu. Kekuatan kesaksian itu bukan sekadar kata-kata. Ini menunjukkan bahwa kesaksian yang kuat itu bukan berasal dari kata-kata yang hebat atau hikmat yang hebat. Kesaksian yang kuat itu bukan berasal dari kata-kata atau hikmat yang hebat. Nah, hari ini kita akan pelajari teks kita di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 1 sampai yang kelima. Kalau kesaksian itu bukan tentang kata-kata dan bukan tentang pemikiran yang hebat, lalu kekuatan kesaksian itu berasal dari mana? Kita akan belajar dari teks kita hari ini. Kekuatan kesaksian atau kesaksian yang kuat itu adalah kesaksian yang memberitakan Kristus. Bapak Ibu Saudara, satu hal yang perlu kita pahami adalah bahwa pertama, gereja mula-mula itu dapat tersebar, kekristenan itu dapat tersebar, itu karena kesaksian-kesaksian yang biasa. Ini membuktikan bahwa kekuatan kesaksian itu bukan dari sekadar kata-katanya, tapi pada apa? Yang pertama, kesaksian yang kuat itu kesaksian yang memberitakan Kristus. Kesaksian yang kuat adalah kesaksian yang memberitakan Kristus. 1 Korintus 2 ayat 1 sampai 2, demikian firman Tuhan. Demikian pula ketika aku datang kepada kamu saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Bapak Ibu Saudara, Paulus itu menyampaikan kesaksian Allah. Uniknya, Bapak Ibu Saudara, kata menyampaikan itu tidak sekadar orang kayak ngomong. LAITB saya rasa cukup lemah menerjemahkannya karena hanya menyampaikan. Menyampaikan itu kayak cuman ngomong tok tanpa ada kepentingan apapun. Tapi kata aslinya, dalam bahasa aslinya, kata ngelo itu berarti memberikan informasi atau membuat orang menjadi tahu. Dalam hal ini, Paulus itu memberitakan tentang kesaksian Allah.
Saya nggak tahu ini kebetulan atau tidak, tapi kata-kata ngelo itu memiliki arti proklaim. Seperti tema kita 1 tahun ini, mendeklarasikan, memberitakan, mengumumkan agar orang itu tahu. Yang dilakukan Paulus itu memberikan kesaksian, menyampaikan kesaksian, memberitakan, membuat orang tahu tentang kesaksian Allah. Apa itu kesaksian Allah? 1 Korintus 1 ayat 17 mengatakan bahwa kesaksian Allah adalah Injil Kristus. Kesaksian yang kuat adalah kesaksian yang memberitakan Kristus. Bapak Ibu Saudara, kesaksian yang kuat adalah kesaksian yang memberitakan, membuat orang tahu tentang Kristus dan karyanya dalam kehidupan kita. Nah, mari kita lihat ke belakang ketika kita bersaksi. Apakah kita sudah berusaha untuk memperkenalkan Kristus sebagai Tuhan yang tidak hanya menolong kita hari ini, tapi yang menyelamatkan kita di masa mendatang? Apakah kita sudah dalam tanda petik kayak sales yang menjual, dalam tanda petik menjual Kristus, menawarkan Kristus? Ini loh, Kristus sudah menolong saya dan saya yakin Kristus mampu menolong hidupmu. Apakah dalam kesaksian kita sudah melakukan hal ini? Kesaksian yang kuat adalah kesaksian yang memberitakan, membuat orang tahu tentang Kristus dan karyanya dalam kehidupan kita. Kristuslah tokoh utama dalam kesaksian yang kita sampaikan. Kristus itu harus selalu menjadi tokoh utama dalam kesaksian yang kita sampaikan. Tidak hanya menolong kita dalam masalah sehari-hari, tetapi juga menyelamatkan kita. Bapak Ibu Saudara, saat kesaksian, apakah kita sudah meletakkan Kristus sebagai tokoh utama? Tokoh utama itu inti dari cerita yang kita sampaikan, atau tokoh utamanya itu kita? Minggu lalu Pak Daniel sampaikan, menurut saya cukup sederhana. Untuk mendeteksi apakah kita menyampaikan Kristus atau menyampaikan kesaksian tentang diri kita sendiri, itu terlihat dari kata aku. Lebih banyak kata aku atau saya, atau lebih banyak kata Yesus yang menolong saya. Itu sebagai indikasi apakah kita itu menyampaikan kesaksian tentang Kristus atau kita hanya bersaksi untuk menunjukkan siapa kita. Bapak Ibu Saudara, Paulus itu memberikan kesaksian tentang Kristus, memperkenalkan Kristus, menunjukkan agar orang tahu siapa Kristus. Bukan menunjukkan agar orang tahu siapa dirinya, tapi menunjukkan agar orang tahu siapa itu Yesus. Ketika Paulus ditolong, Paulus akan menyampaikan, saya sudah ditolong sama yang namanya Yesus. Nah ini loh Yesus yang mampu untuk menolongmu. Saya sudah diselamatkan sama orang pribadi Allah yang namanya Kristus. Nah ini loh Allah yang mampu menyelamatkan kamu. Sudahkah kita dalam kesaksian itu memperkenalkan, memberitakan, membagikan Kristus? Atau kita hanya sekadar kesaksian yang memuaskan telinga para pendengar? Bapak Ibu Saudara, Kristuslah yang seharusnya menjadi tokoh utama dalam setiap kesaksian yang kita sampaikan. Toh kehidupan kita setiap hari itu semuanya kasih karunia Allah kan? Kenapa kadang kita masih menceritakan diri kita sendiri daripada menceritakan Kristus? Saat kita menyampaikan kesaksian, bersaksi, memberitakan berkat Tuhan, saya dapat berkat dari Tuhan, itu tokoh utamanya siapa? Apakah Yesus ataukah hanya diri kita sendiri? Kesaksian yang kuat itu kesaksian yang memberitakan tentang Kristus. Kristus yang menjadi tokoh utama dalam kesaksian yang kita sampaikan. Bapak Ibu Saudara, menjadi refleksi bagi kita, apakah kesaksian kita itu memberitakan Kristus dan karyanya, atau hanya memuaskan telinga pendengar yang ada? Bapak Ibu Saudara, perihal kesaksian itu tidak hanya dijumpai di dalam kekristenan. Orang-orang di luar Kristen itu juga punya kisah yang indah dengan Allahnya masing-masing. Saudara-saudara kita yang sekarang sedang berpuasa itu juga punya kisah-kisah yang indah, bagaimana dia ditolong oleh Tuhan. Yang membedakan dengan kesaksian kita itu tidak hanya menceritakan kebaikan Allah, tapi kesaksian kita itu juga memperkenalkan Allah yang namanya Yesus. Nah, sudahkah kita memperkenalkan Yesus dalam kesaksian kita? Sudahkah kita memusatkan kesaksian kita? Apakah kesaksian kita itu memberitakan tentang Kristus dan karyanya? Atau hanya sekadar kesaksian yang memuaskan telinga? Kesaksian itu hampir semuanya itu indah Bapak Ibu Saudara.
enak, didengar enak. Ketika kita dengar kesaksian orang, wah, apik ini, kisah hidupnya menarik. Ketok well lah bahasa anak-anak sekarang kan, wah, well. Ndak kurang, wes. Kisahnya menarik. Hampir semua kesaksian itu kisahnya menarik. Memuaskan telinga. Tapi kesaksian Kristen itu tidak hanya memuaskan telinga. Kesaksian Kristen itu memperkenalkan Kristus. Saya kemarin butuh uang, tapi puji Tuhan, tiba-tiba Tuhan menolong saya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada kata Tuhan Yesus yang menolong saya. Itu yang menolong kita agar kita memusatkan kesaksian pada Kristus. Kesaksian yang kuat itu bukan sekadar kata-kata. Kesaksian yang kuat itu adalah kesaksian yang memberitakan tentang Kristus. Inti beritanya itu tentang Kristus, bukan tentang hal yang lain. Paulus bilang, aku memutuskan untuk tidak tahu apa-apa di antara kamu selain Kristus. Paulus memutuskan untuk hanya memberitakan Kristus dalam pelayanannya, hanya untuk menyaksikan Kristus dalam pelayanannya. Bukan kehebatannya, tapi kehebatan Tuhan yang menolongnya. Yang pertama, kesaksian yang kuat adalah kesaksian yang memberitakan Kristus. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kesaksian yang kuat adalah kesaksian yang menyampaikan kebenaran. 1 Korintus 2 ayat 3. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Kesaksian yang kuat adalah kesaksian yang memberitakan kebenaran. Memberitakan sejujurnya, tidak ada yang ditipu. Dalam hal ini, Paulus jujur. Dia bilang, aku punya keterbatasan. Aku datang dengan kelemahan. Dan bahkan Paulus tuliskan, aku sangat takut dan gentar. Frasa telah datang, itu tidak menunjukkan bagaimana Paulus pertama kali datang ke ke Korintus. Frasa telah datang, itu lebih tepat jika diterjemahkan menjadi tinggal atau telah bersama. Ini bukan menunjukkan pada kedatangan Paulus di Korintus, tetapi pada 18 bulan masa pelayanan Paulus di Korintus. Bapak Ibu Saudara, Kisah Para Rasul ayat 18 itu menceritakan bagaimana Paulus itu memulai pelayanannya di Korintus. Paulus bilang, aku di sana itu selama 1,5 tahun. Artinya 12 bulan ditambah setengah tahun, 6 bulan. 18 bulan Paulus di Korintus. Dan selama 18 bulan ini Paulus itu menunjukkan kelemahannya kepada jemaat di Korintus. Paulus tinggal selama 18 bulan bersama jemaat Korintus dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Ia berada dalam kelemahan secara fisik dan sangat takut dan gentar terkait pelayanannya mengenai pemberitaan Injil di kota Korintus. Bapak Ibu Saudara, kesaksian yang kuat itu kesaksian yang memberitakan kebenaran, mengakui kelemahan kita. Ini cukup sulit dilakukan. Kedengarannya mudah, tapi cukup sulit dilakukan. Karena kita tinggal di tengah-tengah budaya yang berpikir bahwa yang kuat itu baik, yang lemah itu buruk. Itu terbukti dari semua ucapan yang kita ucapkan, bahkan di dalam gereja. Kalau ditanya, apa kabar? Itu pasti jawabannya luar biasa. Loh, nek gereja ke gereja itu apa harus luar biasa? Kan enggak. Kadang-kadang ya nek pas ngelentruk baru banyak pikiran, ya enggak apa-apa. Katakan saja, itu enggak memalukan kok. Atau kadang-kadang WL itu biasanya, ayo kurang bersukacita lah. Lah, aku harus piye sukacita piye? Aku banyak masalah. Akui saja, punya masalah itu bukan hal yang memalukan. Kesaksian yang kuat adalah kesaksian yang mengakui kelemahan kita. Paulus itu mengaku kelemahan. Paulus itu orang yang top. Dia penginjilan yang sukses. Dia seorang rasul yang hebat. Tapi Paulus mengakui kelemahannya dalam pemberitaannya. Dia bilang bahwa aku datang dengan kelemahan. Kelemahan yang dimaksud Paulus di sini mungkin kemungkinan besar itu adalah kelemahan dalam hal fisiknya. Kalau Bapak Ibu Saudara kemarin dengar di khotbah minggu pertama, itu Bapak Gembala sampaikan bahwa Paulus itu fisiknya tidak begitu menarik, tidak begitu ideal. Ada yang bilang kakinya itu deglik. Bapak Saudara tahu deglik ya? Bahasa Indonesianya apa ya Mas Adi? Timpang, bener ya timpang ya? Ya gitu ya. Jadi tidak sama
Ada yang bilang katanya matanya rabun. Ada yang bilang tingginya itu tidak terlalu tinggi. Nah kalau ini saya setuju sama kayak saya. Setidaknya saya punya teman. Di surga nanti setidaknya ada yang pendek gitu loh. Loh Paulus pendek ternyata kan menjadi sukacita bagi saya. Nah, katanya itu Paulus fisiknya tidak begitu ideal. Bahkan dia dianiaya, mengalami penganiayaan. Paulus mengakui itu. Dia tidak menutup-nutupi itu. Paulus mengakui itu. Bahkan Paulus bilang, aku takut dan gentar. Bahkan sangat takut, sangat gentar. Dalam kesaksian, itu sering kali kita itu skip bagian kelemahan kita. Cuman menyampaikan kesuksesan kita. Bapak Ibu Saudara lihat beberapa orang, terutama yang buka kayak kelas di YouTube, kelas berbisnis itu biasanya kayak itu ngerintis satu bisnis itu langsung sukses, tidak ada gagalnya. Bener ya Mas Gilang ya? Kalau pernah ngikuti itu kayak enak banget gitu loh, ngerintis jebret langsung sukses. Dia tidak menceritakan fase-fase kegagalannya, itu di skip karena memalukan bagi dunia. Dia tidak cerita, aku disupport dana orang tua, itu enggak. Ketok-ketoknya mentereng, ngerti-ngerti berhasil. Saya mau buka kelas, ada yang mau ikut? Bisnis ramlah, aku buka kelas. Nah, saudara, banyak orang itu skip bagian kelemahannya. Dia melewati, tidak menyampaikan kelemahannya. Kesaksian yang kuat itu kesaksian yang menyampaikan kebenaran, mengakui kelemahannya. Kalau Bapak Ibu Saudara sedang mengalami permasalahan, ditolong Tuhan, ceritakan apa adanya. Bagaimana pergumulan kita di tengah-tengah ketakutan, hampir putus asa. Ceritakan itu bukan hal yang memalukan. Justru itu menunjukkan kekuatan Tuhan. Kalau Paulus bilang justru dalam kelemahanku lah kuasamu menjadi sempurna. Tapi kenapa kita masih malu untuk menyaksikan kelemahan kita? Ada bagian yang unik di dalam surat Paulus kepada jemaat Korintus yang kedua. Paulus itu bilang, kami itu kayak, dalam surat Paulus pada jemaat Korintus yang kedua, itu Paulus berusaha meluruskan relasinya dengan jemaat Korintus. Karena ada tuduhan bahwa Paulus itu belenjani janji. Nah Paulus itu bilang, aku ini loh, pelayananku itu berat. Bahkan kami itu rasa-rasanya sampai menjatuhi diri kami sendiri dengan hukuman mati. Paulus tidak malu mengatakan itu. Aku tuh bunuh diri kayak sudah tidak ada harapan hidup lagi. Terkadang kita malu mengakui hal itu saat memulai kesaksian. Yang kita saksikan cuman kebaikan diri kita yang kelihatannya ojo ngantek aku isin. Bagian-bagian kelemahan itu harapannya dihapuskan supaya yang kelihatan itu diri kita. Itu yang ideal. Paul, berapa banyak orang-orang yang kecewa terhadap hamba Tuhan karena image yang dibangun itu image yang sempurna. Kayak hamba Tuhan itu perfect banget. Ora tahu ngamuk, ora tahu kayak hidupnya itu kayak di alam yang di sebelah sana gitu loh. Bapak Saudara tahu ya, banyak orang-orang yang katanya rohani banget itu tuh, dan banyak yang kecewa karena itu. Ketika tahu satu orang jatuh dalam dosa, itu yang hilang itu banyak sekali karena kecewa. Banyak, tidak hanya jemaat yang sukar mengakui kelemahan, tapi dalam kelompok rohaniwan itu juga sukar mengakui kelemahan. Kayak orang tahu nesu, kayak ngomongnya selalu ya shalom. Ya enggak Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara semakin kenal dengan seseorang, Bapak Ibu Saudara semakin tahu bahwa ya semua orang itu bermasalah. Seapi-api orang deh, kecuali saya. Saya juga bermasalah. Saya itu banyak orang bilang saya itu orang yang sabar. Tapi enggak Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara kenal saya semakin dalam, saya bukan orang yang sabar. Saya sering marah-marah. Mungkin Bapak Ibu Saudara enggak percaya hal ini, tapi saya pernah nonjok pintu karena marah sama papa saya. Bayangkan. Sama papa saya marah sampai nonjok pintu. Enggak mungkin kebayang. Wong ganteng kok ngene. Marah enggak mungkin kebayang. Kayak image sudah khotbah itu kayak wah mulia banget. Enggak Bapak Ibu Saudara. Saya juga penuh kelemahan. Saya juga bergumul. Saya sering terlambat. Kalau Bapak Ibu Saudara cermati, hampir setiap kali saya bertugas itu saya terlambat. Karena saya persiapannya lama, enggak rampung-rampung. Sampai saya di Metanex itu Vincent tuh bilang, Mas Nunus ini tugas mesti telat. Wes, itu pukulan bagi saya. Tadi saya datang awal, Vincent malah enggak datang. Wah, tak foto tak lapor kayaknya. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita tidak menyaksikan kelemahan kita.
Seringkali kita hanya menampilkan sisi hebatnya kita tanpa menampilkan sisi lemahnya kita. Kesaksian yang kuat adalah kesaksian yang mau mengakui kelemahan kita. Kesaksian yang kuat itu kesaksian yang mau mengakui kelemahan kita. Paulus menyampaikan kebenaran. Ia mengakui keterbatasannya. Ia tidak membuat dirinya tampak hebat dengan berbohong. Ia tampil apa adanya, otentik. Aku bergumul masalah ini, ya tak sampaikan. Kristenan itu banyak pergumulan dan tidak apa-apa disampaikan. Jangan mikir orang Kristen tuh harus uripe penak terus. Enggak, Bapak Ibu Saudara. Nek orang Kristen uripe penak terus. Paulus itu bukan Kristen. Paulus hidupnya menderita. Jangan malu untuk mengakui kelemahan kita. Akui saja. Kalau mau minta bantuan doa, enggak apa-apa. Mengakui kelemahan dan memohon bantuan doa itu bukan hal yang memalukan. Itu hal yang sewajarnya kita lakukan. Apakah kesaksian kita menunjukkan kelemahan kita sehingga menampilkan kuasa Allah, atau menunjukkan kekuatan kita sehingga menyembunyikan kuasa Allah? Mana kesaksian yang sering kali kita sampaikan? Apakah kesaksian yang menampilkan kelemahan kita? Aku masih bergumul tentang ini, aku masih bergumul tentang itu, tapi Tuhan tolong. Aku masih bergumul tentang keuangan, aku masih bergumul tentang keluargaku, tentang relasiku, tentang gereja, tapi Tuhan tetap tolong. Apakah kita menyampaikan apa yang benar, sebenar-benarnya? Apakah kita mengakui kelemahan kita dan menampilkan kuasa Allah, atau kita menampilkan kekuatan kita dan menyembunyikan kuasa Allah? Kesaksian yang kuat adalah kesaksian yang menyampaikan kebenaran. Yang pertama tadi, kesaksian yang kuat adalah kesaksian yang memberitakan tentang Kristus. Yang kedua, kesaksian yang kuat adalah kesaksian yang menyampaikan kebenaran. Dan yang terakhir, poin yang disukai semua jemaat di dalam dunia, karena poin terakhir artinya hampir selesai. Kesaksian yang kuat yang ketiga adalah kesaksian yang mengandalkan Roh. Yang pertama tadi memberitakan Kristus, yang kedua menyampaikan kebenaran, mengakui kelemahan, dan yang terakhir kesaksian yang kuat adalah kesaksian yang mengandalkan Roh. 1 Korintus 2 ayat yang keempat, demikian firman Tuhan, baik perkataanku maupun pemberitaanku itu tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan pada kekuatan Roh. Kesaksian yang kuat adalah kesaksian yang mengandalkan Roh. Sekalipun Paulus dapat mengandalkan diri sendiri dengan segala kemampuan yang dimilikinya, Paulus dengan sadar bersandar pada keyakinan akan kekuatan Roh. Paulus menyandarkan kesaksiannya. Dia memberitakan Kristus, dia mengakui kelemahan, dan ketika menyampaikan, dia menyandarkannya pada kekuatan Roh. Bapak Ibu Saudara, ada salah ketik di sini. Ini harusnya katanya dihapus. Saya ngerjakan sekitar jam 5 pagi, jadi masih ngantuk-ngantuk. Sekarang saya ngantuk, boleh tidur sekarang? Enggak ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kesaksian yang kuat itu kesaksian yang mengandalkan Roh. Sekalipun Paulus itu dapat mengandalkan diri sendiri dengan segala kemampuan yang dimilikinya, Paulus dengan sadar bersandar pada keyakinan akan kekuatan Roh. Bapak Ibu Saudara, Paulus itu bukan orang yang tidak bisa ngomong. Paulus bukan orang yang tidak bisa berbicara dengan indah. Paulus itu orang yang hebat, bahkan mungkin lebih pintar dari kita semua. Tapi Paulus tidak mengandalkan kesaksiannya pada caranya menyampaikan atau pada pola pikirnya. Di bagian di dalam Kisah Para Rasul, salah satu tokoh namanya Festus itu bilang, Paulus, kamu tuh hampir gila karena pengetahuanmu. Paulus tuh pinter banget, tapi dia tidak mengandalkan kepintarannya untuk menyampaikan Kristus, untuk menyampaikan kelemahannya. Paulus mendasarkan pada keyakinan akan kekuatan Roh. Kekuatan kesaksian itu tidak berasal dari kemampuan kita, tetapi pada kekuatan Roh. Bapak Ibu Saudara, ketika kita menyampaikan kesaksian, ini menjadi kabar yang indah untuk mengandalkan Roh. Karena kadangkala ketika kita menyampaikan kesaksian, kita tuh pengen kesaksian kita itu jadi berkat. Pengen kesaksian kita itu menolong orang yang mengalami pergumulan yang sama. Contohnya kalau saya butuh uang, saya pengen ketika saya kesaksian itu
Saya memberitakan Kristus yang menolong saya memberitakan tentang kelemahan saya, dan saya rindu untuk teman-teman Bapak Ibu Saudara yang punya pergumulan masalah uang itu juga terberkati sama kesaksian ini. Seringkali itu terbeban sehingga kita menyusun kesaksian itu dengan sangat rinci dan rumit. Tapi keberhasilan kesaksian itu memberkati atau tidak, kesaksian itu berdampak atau tidak, itu bukan terletak pada kehebatan kita, tapi pada kekuatan Roh Allah. Bapak Ibu Saudara, kesaksian yang mempertobatkan itu bukan dari indahnya kata-kata, bukan dari indahnya pemikiran kita, tapi yang mempertobatkan itu adalah Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara, urusan mempertobatkan itu urusannya Roh Kudus. Itu job desk-nya Allah, bukan job desk kita. Tidak usah dipikir pusing. Tugas kita itu menyampaikan Kristus, tugas kita itu menyampaikan kelemahan kita agar kuasa Allah nampak, dan mengandalkan Roh Allah yang akan menolong kita, sehingga kesaksian kita itu boleh menjadi kesaksian yang membawa berkat bagi banyak orang. Apakah kesaksian kita adalah kesaksian yang mengandalkan kekuatan Roh, atau kita merasa mampu dan mengandalkan diri sendiri? Yang mana ketika kesaksian, yang mana yang kita andalkan? Kekuatan Roh atau kemampuan diri sendiri? Ini tidak berarti bahwa ketika kita mengandalkan Roh, kita itu tidak mempersiapkan kesaksian. Enggak. Bukan berarti ketika kita mengandalkan Roh itu kita wis rasa nggak catatan, aku mengandalkan Roh. Enggak kayak gitu Bapak Ibu Saudara. Roh Allah itu juga melibatkan kemampuan kita. Saya persiapan untuk menyampaikan ini juga dicatat Bapak Ibu Saudara. Tidak dicatat itu segerambiang tekan mana-mana. Bukan berarti kalau saya mengandalkan Roh terus tak tinggal turu tangi langsung khotbah. Enggak Bapak Ibu Saudara. Itu juga dipersiapkan. Artinya ketika kita kesaksian, lakukan bagian kita dan biarkan Roh Allah melakukan bagiannya. Enggak usah terlalu pusing deh. Yang penting kita menceritakan Kristus, kita menceritakan kebenaran, kita menyatakan kelemahan kita agar kuasa Allah nampak. Hasilnya serahkan pada Roh Allah. Enggak usah terlalu terbeban, andalkan Roh Allah. Momen yang tepat itu Roh Allah yang kasih. Kesaksian yang baik itu Roh Allah yang kasih. Bapak Ibu Saudara, kesaksian yang kuat adalah kesaksian yang mengandalkan kekuatan Roh. Apakah kita mengandalkan kekuatan Roh saat kita menceritakan kebaikan Tuhan? Atau hari ini kita masih mengandalkan kekuatan diri kita sendiri? Bapak Ibu Saudara, mengapa sih kesaksian yang kuat? Itu bukan sekadar kata-kata atau hikmat yang hebat, tetapi memberitakan Kristus, menyampaikan kebenaran, mengakui kelemahan, dan mengandalkan Roh. Kenapa kesaksian yang kuat? Itu bukan dari sekadar kata-kata. Kenapa kesaksian yang kuat? Itu kesaksian yang memberitakan Kristus Juru Selamat, kesaksian yang mengakui kelemahan kita sebagai manusia, dan kesaksian yang mengandalkan Roh. Kenapa kesaksian yang kuat? Itu memberitakan Kristus, menyampaikan kebenaran, dan mengandalkan Roh. Karena jawabannya ada di ayat yang terakhir, ayat yang 5. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi kepada kekuatan Allah. Tujuan dari kesaksian adalah membuat orang yang belum percaya menjadi beriman pada Kristus, dan membuat orang yang sudah percaya semakin beriman pada Kristus. Tujuan kesaksian yang memberitakan Kristus, tujuan kesaksian yang menyampaikan kelemahan, tujuan kesaksian yang mengandalkan Roh, itu tujuannya agar imannya itu bergantung bukan pada hikmat manusia, tapi kepada Kristus. Itu kenapa kesaksian kita itu harus memberitakan Kristus, harus menunjukkan bahwa kita lemah, supaya orang yang mendengar itu tidak beriman pada kita, tapi beriman pada Kristus. Kesaksian yang kuat itu memperkenalkan Kristus. Kesaksian yang kuat, kesaksian yang menawarkan Kristus bagi dunia. Bagi orang yang belum percaya, itu sampai dia bisa mikir, oh tak percaya sama Yesus. Bagi orang yang sudah percaya, itu semakin beriman pada Kristus. Bukan pada pengertiannya, bukan pada kehebatannya. Pertanyaannya seperti ini Bapak Ibu Saudara, bagaimana orang menjadi beriman pada Kristus kalau kesaksian kita tidak memberitakan Kristus? Kalau Bapak Ibu Saudara bersaksi tanpa memberitakan Kristus, bagaimana tujuan ini tercapai? Bagaimana orang bisa beriman kepada Kristus kalau kita tidak memberitakan tentang Kristus?
Bagaimana orang menjadi beriman pada Kristus kalau kesaksian kita tidak menyampaikan kuasa Allah, tapi menyampaikan kekuatan kita sendiri? Bagaimana orang bisa beriman kepada Kristus kalau kesaksian kita tidak mengandalkan kuasa Roh Kudus? Bapak Ibu Saudara, kesaksian yang kuat adalah kesaksian yang tujuan akhirnya agar pendengar dan juga penyampainya itu semakin beriman pada Kristus, bukan pada kekuatan kita sendiri, pada kekuatan Allah. 1 Korintus 1 ayat 17, Kristus itu hikmat dan kekuatan Allah. Jadi tujuan iman, tempat iman yang tepat itu bukan pada kekuatan manusia, tapi pada Kristus. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara menyaksikan kesaksian tidak ada Kristusnya, gimana orang bisa percaya Kristus? Kalau Bapak Ibu Saudara menyaksikan kesaksian yang hanya menceritakan kekuatan kita, bagaimana orang menjadi percaya Kristus? Maka kita perlu memberi kesaksian yang memberitakan Kristus, yang menyampaikan kebenaran dan mengandalkan kekuatan Roh. Bapak Ibu Saudara, kesaksian yang kuat adalah kesaksian yang memberitakan karya Kristus dalam kelemahan kita dan disampaikan dengan mengandalkan kekuatan Roh. 30 menit saya berbicara, intinya cuma ini, simple. Kesaksian yang kuat adalah kesaksian yang memberitakan Kristus dalam kelemahan kita yang disampaikan dengan mengandalkan kekuatan Roh. Saya percaya Bapak Ibu Saudara punya banyak kisah indah bersama Yesus. Sekarang bagian kita sebagai orang yang telah menerima kasih yang indah untuk menyampaikan kasih yang indah itu bagi orang-orang yang membutuhkan. Salah satu hal menarik yang tercatat dalam Kisah Para Rasul, ketika Petrus dilarang untuk memberitakan tentang Kristus, Petrus berkata, bagaimana aku bisa tidak memberitakan tentang apa yang telah aku alami, apa yang telah aku lihat. Kalau Bapak Ibu Saudara merasakan kasih Kristus, semakin merasakan, semakin itu tidak terbendung untuk membagikannya. Semakin Bapak Ibu Saudara sadar, Bapak Ibu Saudara berdosa dan membutuhkan kasih karunia. Ketika Bapak Ibu sadar bahwa kasih karunia itu ada di dalam Yesus, maka kita akan dengan mudah membagikan kebaikan Tuhan. Kesaksian yang kuat adalah kesaksian yang memberitakan karya Kristus dalam kelemahan kita dan disampaikan dengan mengandalkan kekuatan Roh. Saya selesai Bapak Ibu Saudara, 40 menit berlalu, pemain musik bisa maju ke depan. Saya yakin Bapak Ibu Saudara punya banyak kisah yang menarik dengan Allah. Sekarang bagian kita adalah untuk membagikan kisah itu untuk orang-orang yang belum mengenal Kristus. Banyak orang yang membutuhkan Kristus dalam hidupnya. Kita nyanyikan satu lagu yang lama Bapak Ibu Saudara. Saya yakin Bapak Ibu Saudara punya kisah bersama dengan Allah. Mari kita ambil beberapa menit untuk merespon firman Tuhan yang telah disampaikan. Mari kita melihat karya Kristus di atas kayu salib yang telah menyelamatkan kita, menyadari kelemahan kita dan menyampaikannya dengan kuasa Roh. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya. Selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita.
Bapak Ibu Saudara, kita mengingat kasih yang telah Kristus berikan bagi kita. Tidak hanya kasih yang menolong dalam kehidupan kita, tapi kasih yang menyelamatkan kita. Kasih yang telah mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Kasih Allah bagi kita dan bagikan kasih bagi dunia yang memerlukan. Dengan kasih Bapak anugerah hati untuk menutup dalam doa perbuatan firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk sore ini, di mana kebenaran firman-Mu telah Kau nyatakan Tuhan lewat Saudara Nunus Tuhan. Biarlah setiap firman yang ditabur tidak kembali sia-sia, berbuah di hati kami Tuhan. Dan biarlah kami terus Tuhan belajar untuk memberitakan setiap kebenaran firman-Mu, setiap kebenaran tentang keselamatan-Mu Tuhan. Berkati Mas Nunus Tuhan dalam terus mengabarkan kebenaran firman. Biarlah pelayanannya semakin Kau perlebar sayap pelayanannya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk sore ini. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, kita akan sama-sama memberikan ucapan syukur kita, aksi 2000. Nanti bisa Bapak Ibu Saudara maju ke depan. Kita akan naikkan syukur kita sajeke aku nderek Gusti. Sajeke aku nderek Gusti, urip bangsani berkahi, hatiku ayam tentrem, hatiku ayam tentrem, kabeh iku Gusti Yesus kang maringi. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun. Matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun. Matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun.
nuwun. Saya serahkan kepada Mas Yonat untuk memimpin doa dan pengumuman. Shalom Bapak Ibu, mari kita akan berdoa syafaat. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatanmu pada malam hari ini ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara ya Tuhan, khususnya Kota Solo ya Tuhan, biar supaya Kota Solo ini tetap damai sejahtera ya Tuhan. Untuk setiap event yang ada Tuhan berkati, Tuhan berikan kelancaran ya Tuhan. Dan untuk kelurahan keratonan ya Tuhan yang saat ini kami tempati ya Tuhan, kiranya Engkau berikan kerukunan, toleransi beragama ya Tuhan. Entah setiap jajaran yang ada Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan sertai ya Tuhan. Tuhan, dan khususnya untuk badan misi untuk seluruh Indonesia ya Tuhan dan seluruh dunia ya Tuhan, Tuhan berikan kelancaran ya Tuhan. Tuhan jagai, Tuhan sertai setiap misi yang mereka jalani ya Tuhan, dan dimanapun mereka berada ya Tuhan, Tuhan sertai, Tuhan jagai ya Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk retreat ya Tuhan, retreat di tahun 2025 ini ya Tuhan, berikan kelancaran ya Tuhan. Ini acaramu ya Tuhan, berikanlah setiap kami kekuatan, berikanlah setiap panitia yang ada kekuatan ya Tuhan untuk dapat melaksanakan acara ini ya Tuhan. Biarlah setiap jiwa-jiwa dapat merasakan acara ini, Engkau hadir di acara ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ya, doa syafaat ya Tuhan, doa syafaat kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, amin. Dan sebentar itu kami akan untuk acara sepekan. Untuk hari Senin ada latihan tamborin jam 6 sore. Dan hari Selasa dan Rabu ada oikos di jam 6:30. Untuk info lebih lanjut di grup WA masing-masing. Dan Rabu pagi jam 10 ada acara kristal yang bekerjasama dengan Radio Immanuel. Kamis ada latihan ibadah raya jam 6 untuk ibadah raya 1 dan jam 7 untuk ibadah raya 2. Dan Sabtu ada ibadah remaja Metanex jam 5 sore. Dan kembali lagi Minggu ada ibadah raya pagi jam 8 di Ruko Honggo-Wongso. Dan jam 5 sore sama dengan Ruko Honggo-Wongso. Terima kasih. Sekian info sepekan. Shalom Bapak Ibu. Saya berdiri di sini karena Pak Gembala sekeluarga juga melayat di mana? Ya, nanti sekalian kita juga berdoa untuk beliau, perjalanannya pulang pergi dan disertai Tuhan. Oke, Bapak Ibu, malam ini ya, minggu ini kan ibadahnya tercepat tadi. Tercepat sekali. Sebenarnya Mas Yunus tadi juga udah 40 menit ya Mas ya. Tapi ini nanti tercepat pokoknya. Mas Yunus tadi juga puji Tuhan cepat sekali doanya. Ya, oke, saya akan pengumuman Bapak Ibu Saudari. Yang pertama untuk retreat ya Bapak Ibu, jangan lupa kita mau persiapan khusus. Retreat ini sudah tinggal 1 bulan lagi Bapak Ibu. Ayo yang belum daftar bisa daftar ke para gembala ekos terdekat, atau kalau belum ikut ekos bisa langsung juga ke Mas Adris ya, Mas Adris atau ke Mbak Irma gitu ya, bisa. Untuk pengen daftar, yang dewasa biayanya 175.000. Kalau yang masih anak-anak yang masih tidur bersama orang tua 100.000 saja. Bapak Ibu, saya agak sedikit buka ya.
sebenarnya itu biayanya itu jatuhnya per orang itu 450.000. Saya tidak bohong nih Bapak Ibu. Tetapi ya wah wes perjuangan gimana caranya biar bisa apa? Dikatrol, ditungkep ke perjuangannya Mas Adres, Pak Diki, Mas Yonas, Mas Bu Arum, Bu Yeni, Mas Dito juga semuanya ya di sini untuk mencari dana luar biasa. Kita beri aplaus dulu untuk pencari dana yuk. Om Iwan juga terima kasih. Ya, tapi semua ini karena kemurahan Tuhan Bapak Ibu. Jadi ayo kita pergunakan kesempatan retreat ini bersama-sama. Jangan sampai apa ya dilonggarkan apa sok ben tahun depan eman-eman Bapak Ibu. Eman-eman banget itu. Ya, oke mungkin saya akan sedikit membagi apa jumlah peserta yang sudah daftar ya Bapak Ibu. Jumlahnya per hari ini 81 orang ya Mas Adris. 81 orang, target kita 100 ya. Berapa? 90. Oh ya, cuma tinggal 9 sudah masuk target ya. 81 orang sudah daftar. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum daftar, ayo silakan daftar. Mas biayanya penting nabung dulu. Wes beriman. Wes aja mikir dana nanti penting kita beriman nabung dulu pelan-pelan nanti. Terus per hari ini untuk pemasukan dana retreat itu di Jumat kemarin 2.669.000 Bapak Ibu Saudari. Terus ini tadi ada tambahan 250.000 plus 600.000 ya Pak Iwan ya? Berapa? Oh 900.000, puji Tuhan. Jadi sekitar 3.700.000-an mungkin ya? Ya 3.600.000. 39 mana? Oh iya. Ya kita beri 3.900.000-an. Puji Tuhan luar biasa. Pak Diki juga perjuangannya luar biasa ini. Wah, ya itu Bapak Ibu. Terus mungkin itu. Yuk, apalagi ada tambahan Mas Adris? Sudah, Om Iwan ada tambahan kan? Ya, oh ya, kalau ada Bapak Ibu yang kepengen nyumbang pakaian pantas pakai atau Mas aku punya barang-barang apa ya mungkin mainan atau apa yang apa tidak terpakai mainan dalam arti mainan yang tidak bagus ya atau alat-alat musik kok alat musik apa sorry itu loh speaker apa oh ya botol monggo bisa untuk bantu retreat kita Bapak Ibu. Wah sepatu ya, oh ya sepatu, apalagi Pak Diki? Sendal yang bagus ya, yang bermerek ya. Ya pokoknya yang masih bisa dijual. Bapak Ibu, dana yang kita butuhkan itu kurang lebih 45 juta Bapak Ibu. Tapi kita percaya kita punya Tuhan yang menyukupi, amin. Tapi ada yang berusaha saudara. Ya, itu aja Bapak Ibu. Oke. Kita mau doa Bapak Ibu. Oke, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kasih rahmat-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hal-hal yang dahsyat yang telah Kau berikan pada kami Tuhan. Malam ini Tuhan, kami mau menaikkan pokok doa ucapan syukur kami Tuhan tentunya. Biarlah Tuhan setiap belas kasih-Mu selalu menyertai kami. Untuk setiap nanti Tuhan pembangunan gedung baru nanti yang akan kami pergumulkan. Tuhan sendiri nanti yang akan memberikan yang terbaik buat kami. Dan biarlah itu semua boleh Kau berikan keberhasilan Tuhan. Saat ini kami juga berdoa untuk jemaat yang sakit Tuhan. Dimanapun berada Tuhan tolong. Biarlah Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Sehingga boleh kembali hadir ibadah persekutuan kami bersama kami kembali Tuhan. Untuk setiap jemaat yang punya pergumulan permasalahan Tuhan berikan jalan keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada kekhawatiran ketakutan yang terus membelenggu menjerat kami. Tapi biarlah itu semua Engkau bebaskan dengan belas kasih-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan. Saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk memberkati tiap tim musik si perkap yang sudah berjuang Tuhan
yang pencari dana juga Tuhan untuk retreat. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan untuk tim musik, si perkap, dan yang mencari, berjuang untuk mencari setiap dana untuk retreat Tuhan. Kami percaya nanti sampai retreat pun Tuhan ada penyertaan yang luar biasa, 100% Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu, Saudari, kita mau bangkit berdiri. Saya undang untuk Bapak-Bapak bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Saat ini biarlah berkat kemurahan Tuhan mengalir buat Bapak Ibu Saudara saat ini. Biarlah diberkati setiap pekerjaan Bapak Ibu. Diberkati juga setiap kuliah, sekolah untuk saudara-saudara di tempat ini semuanya. Diberkati setiap keluargamu. Diberkati setiap apa yang kau lakukan. Tuhan buat berhasil dalam nama Yesus. Angkat kedua tangan Bapak Ibu Saudari. Biarlah berkat dari Allah Bapa, cinta dan kemuliaan dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus memampukan kita untuk memberitakan Injil dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Perlu Tuhan, bimbing langkahku dengan kasih karunia-Mu. Bimbing langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Selamat pulang dan Tuhan Yesus senantiasa memberkati.